everyone, welcome back in my YouTube channel Keke di Belanda. Dan buat kalian yang baru pertama kali ini mampir di YouTube channel aku, halo, salam kenal dari aku. Dan teman-teman, di vlog kali ini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang mungkin kalian sementara mempersiapkan diri atau dalam waktu dekat ini ada rencana untuk menyelesaikan Inburgering diploma kalian level A2, karena buat kita yang pindah di Belanda mengikuti pasangan masih ada tuntutan ujian bahasa Belanda yang harus kita selesaikan saat kita tiba di Belanda. Dan puji Tuhan, aku baru menyelesaikan semua tuntutan tersebut dari workshop sampai dengan ujian-ujian lainnya, dan aku dinyatakan lulus. Makanya karena aku sudah lulus dan sudah menyelesaikan ini, makanya aku juga sedikit mau sharing ke teman-teman ujian-ujian apa yang harus kita lakukan, baru workshop apa juga yang harus kita ikuti. So kita mulai ini. Nanti setelah kalian lulus mengikuti semuanya, kalian akan mendapatkan Inburgering diploma. Dan di sini itu ada dua workshop yang harus kalian ikuti atau seminar, dan ada 5 ujian yang harus teman-teman selesaikan. Kita mulai mungkin dari pertama dari yang workshop, sekaligus juga aku akan menyampaikan nilai berapa yang aku dapatkan. Ada beberapa nilai yang amazing, ada satu nilai yang penting lulus aja ya. Oke, kalau begitu aku mulai dari workshop. Yang pertama, workshop yang harus kita ikuti merupakan partisipasi verklaring traject. Ini aku ikuti saat aku tiba di Belanda setelah 6 bulan. Aku kontak ke Gemeente di mana waktu itu aku terdaftar, dan di situ diarahkan aku harus hubungi ke bagian mana, dan akhirnya setelah menunggu kurang lebih 2 bulan seminar ini dilaksanakan. Dan seminar ini dibayar dengan biaya 150 euro. Dan di waktu aku mengikuti seminar ini tahun 2019, ini tuh cuman 3 hari juga nggak full. Hari pertama itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hari kedua itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Baru yang ketiga itu yang terakhir penutupan cuma 3 atau 4 jam. Tetapi setelah temen aku dia ikut di 6 bulan berikutnya, sudah harus sekitar 1 bulan. Tapi nggak tiap hari, mereka seminggu sekali. Makanya buat teman-teman yang belum mengikuti, ayo hubungi Gemeente kalian karena setiap tahun akan ada perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke workshop kedua, yaitu orientasi Nederlandse arbeidsmarkt. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki pekerjaan, kalian wajib mengikuti workshop ini atau seminar ini. Karena di seminar ini teman-teman akan diajarkan bagaimana mencari pekerjaan di Belanda, budaya kerja di Belanda, dan juga cara menulis surat lamaran kerja di Belanda. Jadi paket komplit. Kalau ini aku nggak tahu bayarnya berapa karena aku nggak ikut. Karena pas aku daftar, aku sudah kerja kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, itu 2 workshop yang harus teman-teman ikuti. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ujian-ujian apa yang harus kalian ikuti. Dan di ujian ini ada 5 hal yang akan dites, dan setiap satu mata ujian ini kalian harus membayar dengan biaya 50 euro. Dan ada salah satu yang kalian tidak lulus, kalian hanya mengulang yang tidak lulus dan kalian harus bayar kembali. Makanya kalian harus benar-benar menyiapkan diri bahwa kalian bisa mengikuti atau bisa menjawab ujian ini. Oke, kita masuk ke ujian apa yang pertama, yaitu Kennis van Nederlandse Maatskappij. Ini ujian pilihan ganda. Ujian ini seputar tentang informasi tentang Belanda. Jadi
gimana social life di Belanda, bagaimana kalau misalnya sakit bagaimana cara membuat janji di dokter, kalau misalnya kalian mau mencari rumah biasanya pihak mana yang akan kalian kunjungi. Aku lupa ini ada 20 apa 40 pertanyaan. Dan ini teman-teman, aku hanya mendapat nilai. Padahal aku tuh udah latihan, setelah aku jelaskan ini aku bakal bilang juga aku belajar di mana. Aku udah belajar semua latihan soal yang dari website itu. Tetapi sih kalau yang ini aku bilang gimana ya, ini tuh sebenarnya pertanyaannya susah gampang, karena jujur pertanyaannya gampang tapi jawaban yang mereka berikan ini kan pilihan ganda. Jawaban yang mereka berikan hampir sama. Aku tuh sampai udah pusing 7 keliling mikirnya, ini kira-kira jawaban yang benar, yang tepat ini yang mana, soalnya jawabannya hampir sama semua. Makanya mungkin aku cuma dapat 6, tapi buat aku nggak masalah, yang penting aku udah lulus. Dan selanjutnya ujian yang berikutnya yaitu Spreekvaardigheid. Di ujian ini akan diuji kemampuan teman-teman dalam berbicara bahasa Belanda. Dan tips yang aku pengen kasih di sini ke teman-teman, sebelum kalian memberikan jawaban, untuk merekam jawaban yang akan teman-teman berikan, pikirkan dulu sebelum kalian mengklik start untuk merekam suara jawaban yang akan teman-teman berikan. Pikir dulu, karena kalau teman-teman nggak pikir jawabannya udah start, otomatis itu sudah terekam. Jadi pikir dulu, oh ya misalnya mereka tanya jam berapa sekarang, kalian menjawab oh jam 10. Jadi pikir dulu, oke, jawaban ini yang aku berikan, baru teman-teman start. Dan jangan panik, berikan jawaban jawaban yang mudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan dibuat terlalu panjang, karena kalau teman-teman membuat terlalu panjang, jawaban yang diberikan ada begitu banyak kemungkinan teman-teman akan membuat kesalahan. Dan di sini aku dapat nilai 7. Selanjutnya Schrijfvaardigheid. Di ujian ini teman-teman akan diuji kemampuan teman-teman dalam menulis surat, menulis email, mengisi formulir, atau menulis cerita dalam bahasa Belanda. Latihan yang aku waktu sebelum aku mengikuti ujian ini, aku itu misalnya aku menulis email misalnya kalau nggak mau masuk kerja, contoh email yang harus ditulis itu apa. Aku sering latihan seperti ini. Dan suami aku, karena dia kan dari Belanda, orang Belanda ya, jadi dia sering mencek, Han misalnya di sini tuh kurang lead ordernya kamu, ini tuh seharusnya seperti ini. Banyak latihan, karena kan bahasa Belanda itu kayak bahasa Inggris ya, apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan berbeda. Dan ujian Schrijfvaardigheid ini aku mendapatkan nilai 9. Aku pun kaget kenapa dapat 9. Dan selanjutnya, ujian yang selanjutnya yang nomor 4, Leesvaardigheid. Di ujian ini teman-teman akan diuji bagaimana kemampuan teman-teman dalam menganalisa sebuah cerita dan menjawab pertanyaan dari cerita yang tertera di ujian ini. Buat aku sih ini gampang, karena setiap jawaban ada di cerita yang sudah diberikan. Jadi kalau teman-teman baca baik-baik, pasti teman-teman bisa lulus dalam ujian ini. Dan di ujian ini aku mendapatkan nilai 9. Dan ujian terakhir yang kelima yaitu Luistervaardigheid. Di ujian ini akan dites kemampuan teman-teman dalam mendengarkan percakapan. Jadi ujian ini ada percakapan, tapi percakapannya didengar, baru nanti ada pertanyaan. Kalau ini juga pilihan ganda, jadi harus didengarkan baik-baik, fokus, harus juga banyak berlatih, misalnya mendengarkan radio atau menonton siaran berita atau acara bahasa Belanda, biar juga kemampuan atau skill kita dalam mendengarkan akan menjadi lebih baik.
Dan itulah ujian dan workshop yang harus kita ikuti untuk mendapatkan Inburgering diploma kita. Dan selanjutnya dari mana aku belajar? Yang pertama, aku belajar dari website Duo Oefenen.nl. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh soal, gambaran soalnya sudah seperti itu. Jadi kalau kalian banyak latihan dari situ, aku yakin teman-teman pasti akan lulus. Dan yang kedua, aku belajar dari Apple. Di situ juga banyak sekali contoh-contoh latihan yang bisa teman-teman ikuti, pelajari. Aku yakin kalau kalian belajar dari sini juga kalian akan lulus. Dan yang ketiga, aku belajar dan sekolah bahasa Belanda. Itu juga sangat membantu aku dalam meningkatkan kemampuan aku dalam bahasa Belanda, walaupun buat aku sih kemampuan aku tuh belum ada apa-apanya. Dan aku juga kerja, karena buat aku ketika kita kerja, kita berinteraksi dengan orang-orang, kolega kita, teman kerja kita yang berbicara bahasa Belanda. Itu sangat membantu. Dan itulah tips dari saya. Dan ada informasi penting yang harus aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi sekarang kan sampai tahun ini kita yang pindah di Belanda ikut pasangan hanya ujian bahasa Belanda di level A2. Tetapi tahun depan, aku nggak tahu kapan, mungkin awal tahun apa tengah tahun, akan dinaikkan level ke B1. Nah, B1 ini otomatis gramatika yang teman-teman kuasai harus di level B1. Kosakata yang teman-teman kuasai harus sudah ada di level B1. Dan aku sarankan, ayo teman-teman, masih punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum peraturan diganti, agar supaya juga segala tuntutan kita, hal-hal yang harus kita lunasi atau tuntaskan untuk izin tinggal kita sudah selesai, sudah lega. Ayo semangat, kalau aku bisa, kalian pasti juga bisa. Dan inilah tips dan info dari aku kali ini. Semoga bermanfaat vlog yang aku bagikan kali ini. Dan kalau ada informasi tentang Belanda yang pengen kalian tahu, silahkan komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Terima kasih sudah unita video sampai selesai. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe bikin kita semangat terus untuk membuat vlog. Like video, komen, dan bagikan pengguna ke sosial media. Terima kasih and see you on my next video. Dadah!